Baik, bismillahirrahmanirrahim. Topik kita kali ini adalah tentang aksara, besaran, dan satuan di dalam fisika. Kita akan mempelajari tentang aksara-aksara dan satuan di dalam fisika. Ini aksara Jawa ya. Nah, kita tidak pernah menemukan simbol-simbol atau aksara Jawa ini di dalam materi-materi atau di dalam perhitungan-perhitungan, di dalam besaran-besaran di fisika. Mengapa bisa seperti itu? Ya, ini patut menjadi refleksi kita bersama bahwa fisika yang kita pelajari simbol-simbolnya sepenuhnya itu dalam tanda kutip ya, sepenuhnya itu berasal dari peradaban barat ya, dari Yunani, terus kemudian nanti masuk ke Eropa. Nah, bahkan sekarang aksara Jawa ini sudah ya barangkali mungkin sedikit sekali ya orang-orang masyarakat kita yang menulis atau bisa membaca dengan aksara Jawa ini. Saya sendiri tidak begitu lancar membaca aksara Jawa ini. Ini terkait dengan sistem pendidikan. Baik, aksara yang kita gunakan abjad sebenarnya ya, karena aksara itu kalau A, B, C, jadi kalau kita punya A, B, C, D, E, F, G, terus kemudian H seperti itu, ini adalah abjad. Ini adalah abjad. Sementara kalau aksara itu Hono Coroko kayak gitu, Katagana, Hiragana itu aksara. Jadi berbeda sebenarnya. Jadi ini sebenarnya abjad ya, abjad Latin. Sebenarnya abjad. A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu sudah bisa dikatakan sudah hampir semuanya digunakan untuk menyimbolkan besaran-besaran di dalam fisika. Nah, kita akan merunutnya bahwa A ini kita gunakan untuk satuan ampere ya, untuk satuan ampere yang merupakan besaran untuk arus listrik. Terus kemudian A juga kita gunakan, A kecil digunakan untuk akselerasi atau percepatan. Terus kemudian A besar kita gunakan untuk bilangan massa. Sementara huruf B ini, B besar ini medan induksi magnet atau Biot-Savart di dalam perhitungan Biot-Savart. Terus kemudian abjad C ini kita gunakan untuk satuan Coulomb, yaitu satuan dari besaran muatan listrik. Terus kemudian C kecil kita gunakan untuk kecepatan cahaya. Sementara huruf D kita gunakan untuk medan listrik, terus kemudian untuk pergeseran atau jarak D kecil, tapi sekarang biasanya jarak kita sekarang menggunakan huruf S kecil ya, tidak lagi menggunakan D untuk pergeseran atau jarak ini. Sementara itu huruf E kita gunakan untuk energi atau tenaga, terus kemudian medan listrik. E kecil kita gunakan untuk muatan kelistrikan dari elektron. Huruf F kita gunakan sebagai simbol dari gaya. Kita gunakan sebagai simbol dari gaya. Terus kemudian F kecil itu kita gunakan untuk frekuensi. Terus kemudian huruf G ini kita gunakan untuk tetapan gravitasi Newton atau tetapan gravitasi universal. Di dalam persamaan Newton yang sangat terkenal itu F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Terus kemudian G kecil untuk percepatan gravitasi. Kemudian aksara berikutnya atau abjad berikutnya yaitu huruf H kita gunakan untuk medan magnet yang ini merupakan akibat dari arus listrik. Terus kemudian untuk satuan induktansi yaitu Henry. H kecil kita gunakan untuk tetapan Planck ya. Terus huruf I kita gunakan untuk arus listrik. I kecil kita gunakan sebagai simbol dari bilangan imajiner ya. Terus kemudian huruf J. Huruf J ini kita gunakan untuk satuan energi yaitu Joule. Terus kemudian juga kita gunakan untuk rapat arus listrik. Huruf berikutnya adalah huruf K. Hampir semua tetapan kita menggunakan huruf K konstanta. Terus kemudian secara khusus K
K juga merupakan tetapan Boltzmann. Huruf L kita simbolkan sebagai momentum sudut. Terus kemudian di dalam kuantum kita juga menggunakan huruf L untuk bilangan kuantum orbital. Terus satuan volume juga menggunakan liter. Untuk dimensi panjang juga menggunakan huruf L, yaitu length. Terus kemudian huruf M kita gunakan untuk massa, untuk satuan meter, terus kemudian untuk magnetisasi. Huruf N kita gunakan untuk Newton yang merupakan satuan gaya. Terus kemudian kita gunakan untuk jumlah partikel di dalam mol. Terus N kecil kita gunakan untuk bilangan kuantum utama. Huruf O ini kita gunakan sebagai simbol yaitu satuan hambatan, ya, satuan hambatan. Sementara huruf P kita gunakan untuk satuan daya. Terus kemudian P juga merupakan simbol dari tekanan, momentum linear P kecil. Terus kemudian juga kita gunakan sebagai momen dipolistrik. Sementara itu huruf Q kita gunakan untuk usaha di dalam termodinamika. Ada juga yang menggunakan Q sebagai kalor, ya. Kalor, sepertinya ini yang lebih umum, Q sebagai kalor di dalam termodinamika. Terus kemudian Q kecil adalah untuk muatan kelistrikan atau muatan listrik. Huruf R kita gunakan untuk jarak, range. Terus kemudian juga sebagai jejari lingkaran. Huruf S ini kita gunakan sebagai satuan waktu, detik, second. Terus kemudian huruf S kita gunakan sebagai simbol spin, bilangan kuantum spin. Terus kemudian juga sebagai simbol entropi, S besar. Huruf T kita gunakan untuk waktu, T kecil. Kalau T besar untuk satuan temperatur atau suhu. Terus T besar juga sebagai satuan untuk induksi magnetik, yaitu Tesla. Adapun huruf U itu kita gunakan sebagai simbol dari energi dakhil atau energi dalam. Terus kemudian U kecil sebagai satuan massa atomik. V untuk kecepatan atau velocity. Di dalam kelistrikan kita mengenal V ini untuk voltase, yaitu potensial listrik. Terus kemudian dalam mekanika kita menggunakan V besar untuk tenaga potensial. Ada juga yang menggunakan huruf U untuk tenaga potensial. W ini kita gunakan untuk satuan work atau usaha. Terus kemudian watt untuk satuan daya. Aksara abjad berikutnya adalah X, Y, Z. X itu biasanya kita gunakan sebagai lambang satu nuklida, Y untuk modulus Young, terus kemudian Z untuk bilangan atom, ya. Sementara koordinat di dalam geometri kita sering menggunakan X, Y, dan Z untuk koordinat Kartesan. Itu abjad-abjad Latin, ya, abjad-abjad Latin. Ada juga abjad-abjad Yunani, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Yang sering juga kita gunakan sebagai simbol-simbol di dalam persamaan-persamaan di fisika. Angka yang kita gunakan di dalam fisika adalah angka Arab, ya, bukan angka Romawi, tapi angka Arab, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kemudian berulang lagi 10, 11, 12, 13, dan seterusnya, seperti itu. Angka 0 seringnya merupakan simbol kehampaan atau ketiadaan, ya. Angka 1 ini bukan simbol sebenarnya, ya. Semua fisikawan sedang mencari satu teori terpadu yang agung. 2 itu menunjukkan jumlah, ada sifat partikel gelombang, gitu, ya. Jadi setiap benda selalu memiliki dua sifat ini, partikel dan gelombang. Terus kemudian 3 itu jumlah dimensi hunian kita. Terus kemudian 4 ini saat ini kita meyakini ada 4 gaya dasar atau 4 gaya fundamental di alam raya kita, yaitu nuklir kuat, nuklir lemah, kemudian elektromagnetika, dan gravitasi. Jadi semua gaya yang ada di alam raya pada akhirnya bisa dikembalikan atau diperas menjadi 4 jenis gaya ini saja. 4 jenis gaya ini saja. Artinya
di dalam proses atau di dalam fenomena-fenomena fisika yang kita pelajari di S1 itu umumnya adalah gaya-gaya itu hanyalah gaya gravitasi atau gaya elektromagnetik. Umumnya seperti itu. Angka 5 merupakan jumlah titik Lagrange pada planet yang mengitari matahari. Sekali lagi ini bukan simbol ya, ini hanya angka-angka yang kebetulan alam menunjukkan ada jumlahan-jumlahan yang unik seperti itu. 6, kita saat ini meyakini ada 6 macam quark ya. Terus kemudian 7, kita saat ini meyakini ada 7 besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, waktu, massa, suhu, arus listrik, intensitas, terus kemudian intensitas cahaya ya, bukan intensitas bahaya, intensitas cahaya, terus kemudian jumlah partikel. 8, ada 8 partikel di dalam kelompok meson dan baryon. Ini di fisika partikel. Terus kemudian angka 9, dulu kita pernah meyakini ada sejumlah 9 planet di dalam tata surya kita ya, sebelum Pluto akhirnya didepak dari keanggotaan tata surya kita. Terus angka 10 apa ini? Ternyata angka 10 adalah 10 juta kronor untuk pemenang atau orang yang mendapatkan anugerah Nobel yang diberikan setiap tanggal 10 bulan Desember. Setiap kali kita bekerja terhadap fenomena-fenomena alam, kita pasti akan bekerja dengan persamaan-persamaan matematika. Nah, umumnya ketika kita itu menelusuri lorong-lorong persamaan matematika, seringnya kita lupa bahwa persamaan-persamaan itu sejatinya adalah menggambarkan fenomena-fenomena di fisika. Umumnya kita terjebak di dalam matematikanya, terus kemudian kita melupakan fenomena fisik. Baik, kemudian apakah formula atau persamaan itu benar-benar nyata ada di alam? Ya, apakah formula itu benar-benar nyata ada di alam? Ini debatable ya, artinya ada polarisasi pendapat di sini bahwa ada yang meyakini bahwa formula itu hanyalah alat bantu kita untuk mengerti bagaimana alam semesta ini bekerja. Karena formula ini yang diwujudkan dalam persamaan matematika sejatinya dia merupakan ungkapan bahasa, ya ungkapan bahasa gitu. Nah, karena itulah terus kemudian ada yang meyakini bahwa formula itu sejatinya dia tidak ada, tapi itu adalah hasil konstruksi para fisikawan atau konstruksi para saintis itu. Nah, simbol-simbol yang kita gunakan itu, itu adalah wakilan dari objek real dan bagaimana interaksinya itu. Kemudian apakah formula itu yang mengatur realitas? Nah, di sini kita harus hati-hati. Nah, bagi yang meyakini bahwa formula itu adalah konstruksi para ilmuwan, maka pertanyaan berikutnya ini, apakah formula itu yang mengatur realitas? Tentu jawabannya adalah tidak. Tetapi bagi yang meyakini bahwa formula itu betul-betul nyata ada di alam, formula itu betul-betul nyata ada di alam, maka ini biasanya para penganut empirisme. Pertanyaan berikutnya ini, apakah formula itu yang mengatur realitas? Nah, seringnya kita terjebak di sini bahwa seolah-olah seluruh konstruksi, seluruh fenomena-fenomena alam itu diatur oleh formula-formula itu. Ya. Misalkan sebagai guru fisika mungkin kita sering kita jumpai bahwa ada kalimat atau ada pernyataan bahwa batu yang kita lemparkan ke atas kemudian dia akan jatuh kembali ke bawah. Mengapa? Karena dia diatur oleh gravitasi Newton. Pernyataan ini bahwa batu itu diatur oleh gravitasi Newton ini jelas keliru. Mengapa? Karena gravitasi Newton itu baru hadir sekitar abad ke-17, 1680-an 7. Sementara dari sejak sebelum Newton ada, batu kalau dilempar ke atas itu akan jatuh ke bawah. Jadi ini harus hati-hati, ya, bahwa formula itu adalah cara kita mendeskripsikan, cara kita menjelaskan bagaimana alam semesta itu bekerja.
Ini simbol sama dengan ya. Ini simbol sama dengan yang diwakili dua segmen yang sama panjang. Ini hanya salah satu pendapat saja bagaimana simbol sama dengan itu pernah hadir gitu. Nah, kemudian dulu Descartes itu menggunakan variabel-variabel yang tidak diketahui itu dengan ungkapan variabel x, y, z, ya, gitu, variabel x gitu, variabel x. Dan sering sekali kita juga menggunakan itu ya, ada variabel yang tidak diketahui, kita mengungkapkannya dengan variabel x atau variabel y begitu. Kalau dulu di dalam buku-buku lama yang buku bahasa Indonesia, ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang tidak diketahui itu biasanya kita menggunakan ungkapan anu. Jadi kita menggunakan ungkapan anu. Jadi misalkan sebuah bilangan anu kayak gitu. Jadi anu ini adalah kalau sekarang kita menggunakan simbol X ini. Berikutnya adalah simbol pi, simbol pi. Simbol pi ini dipopulerkan oleh Euler tahun 1748. Jadi ini abad ke-8 ya. Artinya ini belum terlalu lama ya, simbol pi. Nah, simbol pi ini dipilih sebab dia merupakan huruf pertama dari kata perimeter yang dalam bahasa dalam penulisan abjad Yunani itu adalah perimetron ini. Nah, ini penulisannya dengan abjad Yunani itu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini dengan menggunakan pilihan font simbol ya. Pilihan font simbol kita akan mendapatkan abjad seperti ini. Perimetron yang artinya garis keliling atau batas pinggir. Nah, ini yang diambil P-nya ini. Ini simbol pi. Tetapi simbol-simbol yang perlu kita pahami bahwa simbol-simbol di dalam fisika itu seringnya juga tidak konsisten ya. Seringnya juga tidak konsisten. Maksudnya adalah antar buku satu dengan buku yang lain kadang menggunakan simbol yang berbeda untuk besaran yang sama. Terus kemudian antara periode yang lalu dengan periode berikutnya itu kadang juga menggunakan simbol yang berbeda untuk besaran yang sama. Ini sebenarnya tidak bermasalah ya. Bukan berarti ketika berbeda itu terus kemudian ada yang salah, tidak. Tetapi yang penting yang kita perlu pahami adalah bahwa simbol-simbol itu digunakan untuk mewakili besaran-besaran fisika berdasarkan pada kesepakatan. Karena itulah kita akan menyaksikan atau kita akan menemui bahwa di dalam buku-buku fisika biasanya di halaman awal atau di halaman atau di bagian akhir ya, di front matter atau di end matter itu kita akan menjumpai bahwa ada daftar-daftar simbol. Agar apa? Agar pembaca itu tidak keliru dalam membaca simbol-simbol yang ada di dalam buku tersebut. Jadi perbedaan simbol itu tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Nah, kita akan misalkan kayak gini ya. Ini contoh untuk inkonsistensi di dalam penggunaan simbol ya. Kita sering mungkin kita akan menemukan ini V sama dengan lambda dikalikan dengan nu. V ini adalah kecepatan gelombang sama dengan lambda dikalikan dengan nu, atau C kalau sekarang mungkin C sama dengan lambda dikalikan dengan F itu. Nah, kalau seperti ini mungkin kita akan familiar ya. C sama dengan lambda dikalikan dengan F. V ini adalah kecepatan ya. V ini adalah kecepatan. Jadi velocity. Terus kemudian lambda ini adalah panjang, length, L. Jadi lambda L ya. Ini juga merupakan abjad L di dalam Yunani. Dikalikan dengan sejumlah jumlah jumlah waktu ya yang dilakukan untuk per detik gitu.
Jadi nu ini yang dia merupakan frekuensi ya, frekuensi. Jadi jumlah waktu yang dilalui itu setiap detiknya itu. Ini frekuensi, di sini nu, ini pakai nu itu sebagai simbol number. Gitu. Nah, ini tidak konsisten gitu. Tapi apakah itu salah? Tidak. Ini hanya untuk mencontohkan bahwa simbol-simbol yang ada di dalam fisika itu tidak harus saklek seperti itu, tidak gitu ya. Semua simbol yang ada itu adalah berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan ilmuwan. Nah, simbol di dalam fisika ini, simbol itu tidak abadi. Kalau sekarang kita mengenal huruf I itu sebagai simbol arus listrik gitu, dulu simbol arus listrik itu tidak menggunakan huruf I ya. Dulu simbol arus listrik itu menggunakan huruf C. Misalkan ini, Maxwell pada tahun 1876 itu menulis hukum Ohm dengan persamaan R sama dengan E per C. R ini sama dengan E per C. Kita tahu bahwa hukum Ohm ya, hukum Ohm itu R sama dengan V per I. R sama dengan V per I ya. Jadi ketika kita saat ini, jika kita menemukan buku yang menulis hukum Ohm dengan notasi semacam ini, mungkin kita akan mengernyitkan dahi kita. Kok ini persamaannya maksudnya apa? Ini simbolnya mewakili apa saja dan seterusnya seperti itu. Nah, dulu Maxwell pada abad ke-19 ini, 1876, dia menulis hukum Ohm dengan persamaan semacam ini. Kalau sekarang, buku-buku fisika dasar, buku-buku listrik magnet menulis hukum Ohm dengan persamaan R sama dengan V per I ini. Pada kesempatan yang lain, simbol I itu digunakan untuk intensitas arus ketika sedang mendiskusikan garis-garis gaya Faraday ya, garis-garis gaya Faraday. Kemudian simbol Ki ya, simbol Ki ini atau huruf Ki di dalam fisika ini merupakan wakilan dari quantity atau kuantitas ya, banyak atau jumlah. Kita akan menyaksikan ada quantity of heat gitu ya, jumlah kalor atau jumlah panas, yaitu Q sama dengan mc kali T. Terus kemudian jumlah muatan, Q sama dengan C kali V, C besar kali V besar. Terus kemudian jumlahan dari gerak, Q sama dengan M kali V, ini persamaannya dekat. Terus kemudian jumlahan kecepatan, Q sama dengan S per T. S itu jarak, T itu waktu. T besar di sini adalah waktu. Ini menurut Planck. Terus kemudian Hamilton juga menggunakan Q untuk besaran perpindahan, ya, untuk besaran perpindahan, dan seterusnya, ya. Jadi simbol Q ini mewakili adalah simbol quantity atau kuantitas atau jumlahan. Dan kita saksikan banyak sekali simbol-simbol Q itu. Bagaimana dengan simbol S atau untuk simbol entropi itu? Apakah simbol S itu berasal dari huruf S di dalam nama Rudolf Clausius? Karena istilah entropi, kita mengenal bahwa istilah entropi diperkenalkan oleh Rudolf Clausius ini. Apakah S ini berasal dari huruf S di dalam nama Clausius? Begitu. Kita lacak ya. Bahwa ternyata Rudolf Clausius itu tidak memiliki alasan rasional atau tidak memiliki alasan ketika dia memutuskan huruf S itu sebagai simbol entropi. Jadi Clausius tidak memiliki alasan ya. Maka terus kemudian ada beberapa dugaan tentang huruf S yang digunakan sebagai simbol entropi itu. Dugaan yang pertama bahwa Clausius itu mengambil dari Sadi Carnot, ya, Sadi Carnot. Ya, mengapa? Karena Clausius dan Carnot itu Clausius sering merujuk tulisan-tulisan atau karya-karya dari Carnot itu. Dugaan yang kedua, Clausius mengambil dari kata summa yang maknanya adalah integral atau jumlahan ya. Jadi huruf integral ini, simbol integral ini sebenarnya ini adalah jumlahan ya. Sum, jumlahan gitu. Nah,
Ini adalah persamaan entropi yang lama, persamaan entropi yang klasik ya. S sama dengan S0 ditambah dengan integral dG per T ini. Ini adalah dugaan yang kedua. Jadi ini S ini. Dugaan yang ketiga, Clausius itu memilih huruf S karena S adalah huruf yang tersedia dari huruf-huruf di sekitarnya yang sudah dipakai. Misalkan huruf P sudah digunakan untuk tekanan, huruf Q sudah digunakan untuk panas atau kalor, L sudah digunakan untuk tetapan gas ideal, terus T sudah digunakan untuk suhu, U sudah digunakan untuk energi internal, V sudah digunakan untuk volume, W sudah digunakan untuk kerja. Nah, di antara semuanya ini S yang belum digunakan. Maka terus kemudian ketika Clausius itu mengusulkan ada besaran baru yang disebut sebagai entropi, maka terus kemudian simbolnya adalah S itu. Dan memang besaran atau gagasan tentang entropi itu munculnya dibandingkan dengan besaran-besaran di sini, ini munculnya belakangan. Kemudian satuan panjang, ya, satuan panjang. Pada tahun 1120 ini Raja Inggris ini bikin ketetapan atau membuat dekret kerajaan, dekret raja begitu ya, bahwa jarak antara ujung hidung raja tersebut dengan ujung lengannya yang direntangkan itu disebut sebagai yard. Ya. Ujung hidung dengan ujung lengan yang direntangkan. Jadi kalau kita merentangkan tangan kita, ujung hidung dengan ujung lengan itu adalah satu yard. Jadi kita bisa, kalau di dalam satuan tradisional kita, ini berarti satu yard ini adalah setengah depah, ya, setengah depah. Nah, saat itu terjadi persaingan ya antara Inggris dengan Perancis. Maka kemudian di Perancis, raja kemudian menetapkan satuan kaki. Kakinya siapa? Yaitu kaki Raja Louis ke-14 itu. Nah, baru pada tahun 1799 berlaku satuan panjang yaitu meter. Ya, saat itu tahun-tahun ini adalah tahun revolusi Perancis. Ya. Ini revolusi Perancis. Nah, tahun-tahun ini adalah salah satu buah dari revolusi Perancis itu adalah satuan pengukuran. Nah, jadi salah satu butir hasil dari revolusi Perancis itu adalah satuan pengukuran yang kita pakai sampai saat ini, yang nanti kemudian kita menyebutnya sebagai sistem MKS. Ya, meter di dalam detik, meter di dalam panjang dalam meter, kemudian itu massa dalam kilogram, terus kemudian waktu dalam detik. Nah, 1 meter kemudian dikonversi menjadi 100 cm dan seterusnya seperti itu. Yang ini motivasinya adalah menggunakan desimal. Untuk apa? Untuk memudahkan konversi. Kita bayangkan bahwa jika 1 yard diubah ke kaki kayak gitu, kita akan mengalami kesulitan. Karena angkanya itu tidak cantik. Beda kalau 1 meter menjadi sentimeter, tinggal dikalikan 100. 1 meter menjadi milimeter, tinggal dikalikan 1000. Jadi setiap turun itu dikalikan dengan 10. Kalau naik dibagi dengan 10 dan seterusnya. Demikian juga untuk satuan massa atau satuan berat di dalam bahasa sehari-hari itu. Nah, ini salah satu buah dari revolusi Perancis itu, ya. Kita mendapatkan satuan MKS itu. Jadi kalau 1 yard itu kalau sekarang konversinya adalah sekitar 91 cm ya. Maka kita akan susah sekali untuk melakukan pengukuran itu. Nah, satuan dari Perancis itu bisa ke Indonesia karena saat itu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda ya. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Belanda pada saat itu berada di bawah cengkeraman Perancis. Nah, karena itulah terus kemudian satuan itu akhirnya menggantikan satuan dari Daendels dan Raffles ini, yang dari Inggris ini. Jadi akhirnya
Kemudian nanti pada tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno, Indonesia kemudian melakukan ratifikasi terhadap Satuan Sistem Internasional. Kemudian kelajuan cahaya C, ya, kelajuan cahaya atau C, simbol C. Kita bisa membacanya di dalam paper ini, dalam The Story of C ini. Simbol C, ya, simbol C ini pertama kali dia digunakan oleh Weber dari Jerman yang menyatakan sebagai tetapan. Tetapi dia saat itu belum menghubungkan sebagai tetapan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi Weber sudah menggunakan simbol C tetapi tidak terkait dengan cahaya. Nah, C ini celerity, kecepatan. Ya. Awalnya Weber itu menggunakan huruf A, kemudian dia mengganti huruf C. Nah, tidak diketahui alasannya, karena ini bicara sejarah ya. Tidak diketahui alasannya mengapa C itu pada akhirnya itu menjadi kecepatan cahaya. Nah, sangat mungkin Weber itu menggunakan C untuk mewakili konstanta, ya, konstanta. Bagaimana dengan persamaan E sama dengan MC kuadrat? E sama dengan MC kuadrat. Kalau kita runut sejarahnya, Einstein itu awalnya dia mengikuti notasi Maxwell. Dia menggunakan V untuk kelajuan cahaya, ya. V untuk kelajuan cahaya. Jadi awalnya Einstein itu menulis ya persamaan E sama dengan MC kuadrat itu sebagai L, ini sebagai M V kuadrat. Kita bisa rasakan ya bagaimana persamaan ini ya. E sama dengan MC kuadrat. Nah, kalau kita saat ini membaca L sama dengan MV kuadrat, barangkali kita akan, ini persamaan apa sebenarnya, ya gitu. Nah, menurut paper tadi, orang pertama yang membuat C sebagai simbol kelajuan cahaya ini adalah Max Abraham ini. Ini muridnya Max Planck ya, muridnya Max Planck. Dia membuat itu pada tahun 1903. Jadi ya belum terlalu lama juga ya. Nah, Max Abraham ini dia membuat atau menyusun buku teks atau buku daras elektromagnetika 1904. Sampai 1950-an buku darasnya itu masih dipakai. Nah, ada pertanyaan yang menggelitik dari sisi sejarah itu, mengapa pada 1907 Einstein itu mengubah dari L ke E, ya, terus kemudian dari V ke C, sehingga tadi persamaan L sama dengan mv kuadrat itu akhirnya berubah menjadi E sama dengan mc kuadrat itu. Mengapa seperti itu? Apakah E ini adalah kata dari kata Einstein? Tentu saja tidak ya. Nah, saat itu Einstein itu memiliki teman yaitu Max Planck ya. Jarak usia antara Max Planck dengan Einstein itu adalah ketika Einstein lahir, Max Planck itu sedang menyelesaikan disertasi S3. Jadi Einstein lahir ketika Max Planck sedang menyelesaikan disertasi S3-nya ya. Itu jarak usianya. Nah, dia berteman akhirnya setelah Einstein itu selesai belajar fisika, Einstein ternyata berteman dengan Max Planck ya. Sekarang kita akan merunut tetapan universal dari Max Planck dan Ludwig Boltzmann. Di dalam pusara atau di dalam nisan Ludwig Boltzmann itu ada persamaan S sama dengan K log W ya, S sama dengan K log W ini. Ini merupakan persamaan yang akhirnya diterakan di nisan atau pusara dari Ludwig Boltzmann itu, karena Boltzmann saat itu mati dengan cara bunuh diri ya. Jadi Boltzmann depresi karena salah satu gagasannya di fisika yaitu tentang teori fluktuasi itu pada akhirnya nanti dicercah habis-habisan oleh para fisikawan karena saat itu dianggap tidak masuk akal. Pada tahun 1901, Planck ini menulis E sama dengan H nu ya, E sama dengan H nu. Nah, kita akan merunut itu.
Pada tahun 1899, Planck saat itu menyelesaikan persamaan spektrum radiasi benda hitam dan ada dua tetapan. Planck menuliskan dua tetapan itu alfa dan beta. Nah, dia ulang lagi, terus kemudian simbolnya itu diubah, ya. Simbolnya diubah. Nah, Planck mengakui bahwa salah satu dari tetapan-tetapan itu berasal dari kerja Boltzmann. Saat itu berkorespondensi, ya. Kalau saat ini kita bisa membayangkan bahwa korespondensi itu mungkin dilakukan lewat Twitter, mungkin lewat Facebook, atau mungkin lewat WA dan seterusnya seperti itu, atau lewat email, ya, yang lebih privacy gitu. Nah, tetapan itu berawal dari Boltzmann ini, ya. K sama dengan R dibagi dengan NA. Maka terus kemudian Planck memberi simbol baru, yaitu simbolnya adalah K. Mungkin maksudnya adalah mewakili huruf K dari konstanta itu. Nah, ada satu tetapan baru itu, tapi Planck tidak bingung, ya. Planck saat itu bingung dengan tetapan ini. Ini sebenarnya tetapan apa? Karena ini tetapan baru, terus kemudian Planck juga tidak memiliki satu gagasan tentang tetapan itu, maka terus kemudian, ya, Planck menamakan tetapan itu sebagai ini, Hills Group. Saya tidak tahu ini pengejaannya itu, pelafalannya itu benar atau salah, ya. Hills Group ini, atau besaran pelengkap. H, besaran pelengkap. Jadi dia tidak punya alasan rasional. Karena itulah terus kemudian besaran itu, tetapan itu, terus kemudian disimbolkan dengan huruf H, itu adalah besaran pelengkap. Kita akan melihat keanehan berikutnya adalah ternyata bahwa tetapan H ini adalah tetapan yang menyatukan antara dunia makro dengan dunia mikro. Ini disatukan oleh H. Tetapan H ini juga yang menyatukan antara partikel dengan gelombang. Nanti, ya, kita akan menemukan itu, fakta itu. Awalnya adalah H, ternyata ini adalah tetapan atau besaran pelengkap, ya. Tapi ternyata ini justru yang sangat krusial sekali, karena batas antara mikro dan makro itu adalah tetapan H. Batas antara partikel dengan gelombang ini juga tetapan H. Jadi kita bisa membayangkan bahwa mungkin saat itu Planck sebagai inisiator gagasan H itu, mungkin beliau itu tak sepenuhnya mengerti bahwa H itu sedemikian penting maknanya, kayak gitu. Dan memang nanti sejarah juga membuktikan bahwa Planck itu sempat merasa gusar atau kecewa dengan kerja Einstein pada 1905 ketika Einstein menjelaskan efek fotolistrik dengan menggunakan salah satu konsepnya itu. Jadi ini salah satu bangunan yang kemudian ditempeli prasasti, ya. Ditempeli prasasti terkait dengan tetapan H itu. Ini karyanya Newton, Principia, yang dikenal dengan nama Principia. Yang ini adalah berbahasa Latin, Philosophi Naturalis Principia Mathematica. Ini yang terjemahan dalam bahasa Inggris, The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Jadi prinsip-prinsip matematika dari filsafat alam. Jadi istilah fisika pada masa Newton itu istilahnya adalah filsafat alam. Kemudian dibahasakan dengan matematika. Kalau saat ini kita menggunakan istilah fisika untuk menyebut itu. Dulu istilahnya adalah filsafat alam. Pada masa Al-Ghazali istilahnya itu adalah falsafah itu sendiri. Jadi sains saat itu pada masa Al-Ghazali istilahnya adalah falsafah atau filsafat. Ini perlu kita pahami agar kita nanti tidak mengalami gejala anakronisme sejarah, gitu, ya. Buku ini ditulis tahun 1687 Masehi, ya. 1687 Masehi.
Berikutnya adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Newton ini menulis hukum kedua dalam bentuk kalimat, bukan persamaan matematika. Ya, nah, ini kalimat yang ditulis oleh Newton. Jadi dalam bentuk sebuah kalimat verbal, ya, dalam bentuk kalimat verbal. Kalau kita pahami dengan baik hukum kedua Newton dalam bentuk kalimat ini, kita akhirnya akan mendapatkan bahwa A itu sebanding dengan F gitu. Nah, karena dia sebanding dengan F, maka perlu dicari tetapan kesebandingan itu. Tetapan kesebandingannya adalah 1/m. Maka kita mendapatkan A, kalau diubah menjadi persamaan, A sama dengan F per M. Jadi dibaca A ini sebagai simbol akselerasi, ya, yaitu perubahan dari gerakan itu. Jadi dari persamaan bahwa A ini sama dengan F per M ini, A sama dengan F per M ini, ada benda bermassa, dia dikenai gaya F, maka terus kemudian ini akan muncul percepatan. Jadi gaya hanya mengubah gerakan, bukan penyebab gerak, tapi mengubah gerakan. Apa manfaatnya kayak gitu? Nah, bisa dibaca sendiri ya, kira-kira manfaatnya ketika kita memahami dengan baik narasi dari Newton tadi itu, bahwa gaya itu mengubah arah, ya, gaya mengubah arah, dia mengurangi kelajuan, bisa mengurangi kelajuan, ya, atau bisa menambah kelajuannya. Ini juga perubahan, ya. Bagaimana dengan satuan ohm? Satuan ohm. Kalau kita lihat sekarang, persamaan ohm adalah R sama dengan V per I, ya. R sama dengan V per I. Nah, ohm berarti ini adalah volt per ampere, ya. V per I berarti volt per ampere. Lalu ampere itu bagaimana? Volt itu bagaimana? Nah, 1 ampere ini adalah 1 coulomb per detik. Jadi I ini sama dengan Q per T, ya. Jadi kita dapatkan I sama dengan coulomb ini per detik. Terus kemudian volt, ya, volt ini 1 joule per coulomb. Ini satuan-satuan SI sekarang. Dengan demikian kita bisa menuliskan, ya, satu ohm itu adalah R sama dengan V per I, berarti joule per coulomb dikalikan detik per coulomb. Kita akan dapatkan joule detik per coulomb kuadrat. Kalau dijadikan satuan SI, kita akan mendapatkan kilogram meter persegi dibagi detik kalikan 0,624 kali 10 pangkat 19 E. Ini dipangkatkan 2. Dengan E adalah muatan kelistrikan. Maknanya apa? Ya. Kalau kita lihat bentuknya ini kan persamaan yang sangat bagus sekali, ya. Satuan-satuannya sangat bagus sekali. Tapi mengapa bisa dinamai ohm? Gitu. Apakah saat itu ohm itu sudah menemukan satuan-satuan semacam ini atau sudah menemukan nilai-nilai semacam itu? Nah, kita akan lacak. George Simon Ohm itu hidupnya adalah 1789 sampai 1854. Dia hidup sebelum J.J. Thomson dan Millikan. Ya, ini Millikan, ini Thomson. Millikan hidup lahir 1868. Jadi 1868. Jadi George Simon Ohm itu sudah meninggal ketika Millikan itu lahir. Thomson lahirnya 1856. Sama, ya. Ketika si Ohm itu meninggal, Thomson ini juga belum lahir. Artinya adalah satuan ohm itu kalau kita lihat dari formasi apa itu tadi satuan-satuan SI itu, berarti satuan ohm itu pasti tidak terkait dengan kerja dari hasil kerja dari Millikan dan Thomson ini, yaitu terkait dengan apa itu muatan kelistrikan, ya, muatan kelistrikan E. Nah, ternyata ohm
itu mendapatkannya lewat eksperimen, ya, lewat eksperimen. Jadi dia mengambil kawat, ya, kawat dari material yang berbeda-beda, terus kemudian ketebalannya sama, terus dia melakukan serangkaian eksperimen dan kemudian dia mendapatkan angka-angka yang semacam ini. Yang angka-angka ini ternyata kalau dicocokkan dengan angka-angka sekarang ada yang berbeda, Tetapi gagasannya orisinil, gagasannya itu orisinil. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini, ya? Apa yang kita bisa pelajari dari sini, bahwa rumus itu tidak selalu hadir sepanjang sejarah fisika, ya. Misalkan hukum Hooke itu dituliskan juga dalam dalam kalimat verbal, yaitu ut tensio sic vis, gitu. Semoga pelafalannya benar, ya. Karena ada ekstensi maka ada gaya. Jadi karena ada ekstensi maka ada gaya. Nah, kemudian diungkapkan dalam bahasa matematika. Karena ada ekstensi, ada delta X, ada pertambahan panjang, maka ada gaya. Jadi kalau kita punya pegas, karena ada ekstensi, ini ada delta X-nya, maka terus kemudian pasti ada gaya F, gitu. Nah, kemudian kita merumuskan F itu sebanding dengan delta X-nya. Berapa kesebandingannya? Kesebandingannya adalah sebuah tetapan. Tetapan itu kemudian kita kenal sebagai K, dan seterusnya, ya. Demikian juga tentang hukum kedua Newton tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan.